Saudara boleh duduk kembali. Kita mau sembah Dia Tuhan Yesus. Kita mau masuk hadirat-Nya yang kudus. Bawa kami dekat padamu Tuhan.
Terima kasih Bapak kalau sebentar kami mau mendengar Tuhan. Sebagian dari sharing firman-Mu, kami percaya itu memberkati setiap kami. Kau berkati Tuhan yang akan membawakan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Ganti aja. Hah? Ganti yang satu itu. Bisa. Nah, bisa ya. I cannot. Ini pasin. Gak bisa. Gak bisa dong. Udah lama Bapak pakai ini. Oh, begini. Oh, Oh, pakai meja. Itunya loh, kayak begitu kan nyanyi itu loh. Yang nyanyi di gereja itu apa namanya? stand up. Ya, stand Di up. bawah. Udah nggak apa-apa. Pakai apa ya? Taruh di situ. Pakai stand up ya. Udah nggak apa-apa dok. Jangan dikontak, nggak usah di. Udah buat dulu. Jangan tutup rapat, nggak usah. Iya. Nggak usah rapat, Sa. Nggak usah, nggak apa-apa. Pembukaan, nggak apa. Oke, shalom. Sebelum mulai kita doa dulu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan malam ini penyertaan-Mu, berkat-Mu Tuhan, pelindungan-Mu dalam hidup kami. Allah Roh Kudus, terima kasih juga Tuhan. Biarlah Tuhan berbicara setiap hati dari hati-hati kami Tuhan Yesus. Biarlah sharing firman malam ini Tuhan. Boleh memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya di mana nama-Mu ditinggikan, di situ hati Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, amin. Sekali lagi shalom. Sharing firman Tuhan malam ini ya, mengenai Injil yang tak terbelenggu. Nah, kebanyakan dari kita ya, kalau dulu waktu ada satu teman saya, dia belum kenal Tuhan. Itu kalau mau diinjilin orang, marahnya minta ampun. Pengen gue pukul pakai sapu gitu. Apa-apaan datang-datang gitu ya. Mau cerita Tuhan Yesus, cerita kiamat gitu loh. Tapi puji Tuhan, sekarang dia sudah jadi hamba Tuhan, dia melayani dengan setia, walaupun dia maaf sudah nggak sama-sama di sini lagi gitu, alias dia sudah bersama dengan Bapa di surga. Demikian juga saya mau cerita mengenai penginjilan dilakukan oleh Rasul Paulus ya, nggak gampang ya kalau kita dengar cerita ya, kalau kita baca ya. Seperti kita buka di 2 Timotius 2 ayat 9. Saya bacain ya. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Nah, kalimat di atas adalah kata-kata yang diucapkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kedua di 2 Timotius itu kalau kita baca ya. Itu surat-surat dia. Nah, ketika itu dia sedang dipenjara di Roma untuk yang kedua kalinya. Di mana ia mendapatkan perlakuan yang jauh lebih buruk ya, akibat dari penginjilan dia itu ya. Sekarang ia dibelenggu, nah itu di penjara ceritanya gitu kan. Nah hanya satu jalan keluar bagi dia gitu, yaitu kematian melalui hukuman mati gitu. Nah itu ya. Nah selain ancaman juga dari kematian itu juga ada setumpuk masalah-masalah yang berat yang menimpa Rasul Paulus. Kalau kita baca cerita banyak banget gitu ya, secara rangkum gitu ya. Pertama itu masalah itu apa gitu ya. Nah, dia tuh sudah mulai ini di Asia kecil gitu kan. Nah, ketika Rasul Paulus di penjara, nah, mereka sudah tidak mau lagi mengakui Rasul Paulus itu gitu kan. Kita baca di 2 Timotius 1 ayat 15 itu. Di situ ada ceritanya ya. Timotius 1 ayat 15 ya.
engkau tahu bahwa semua mereka di daerah Asia Kecil berpaling daripadaku, termasuk Vigilus dan Hermogenes. Nah, jemaat-jemaat di Asia Kecil yang dulu Rasul Paulus pernah layani sekarang berpaling karena Rasul Paulus di penjara. Ceritanya hamba Tuhan di penjara, jadi mereka itu banyak berpaling gitu kan. Nah, padahal ketika Rasul Paulus melayani di Asia Kecil itu sempat terjadi pertobatan yang besar-besaran gitu. Nah, masalah yang kedua gitu kan. Nah, Rasul Paulus itu kalau kita baca dia tuh sendirian ya, nggak ada yang bisa membaca. Nggak ada yang membantu dia. Nah, ketika sidang dia itu disidang gitu, setelah Rasul Paulus sidang pembelaan dia gitu kan. Nah, umumnya kalau di sidang itu kan di belakang tuh ada yang rekan-rekan gitu kan, ada pembela atau ini Rasul Paulus sendirian gitu kan. Nah, rekan-rekan pelayanannya itu kalau kita baca dia itu diutus pergi ya ke daerah lain ya. Ada pula yang keluar misalnya gitu kan karena mencintai dunia. Oh, gua nggak mau melayani lagi karena lu di penjara gitu, lu sidang pula gitu kan. Nah, yang tinggal tuh hanya Lukas. Kita baca di 2 Timotius 4 ya. Tuh, ayat 11, hanya Lukas yang tinggal dengan aku, ya. Hanya Lukas, satu orang. Tuh. Dia itu Rasul Paulus sudah disidang cuma satu orang yang nemenin ya. Cuma si Lukas. Nah, terus yang ketiga, masalah yang ketiga berat banget ya. Saya satu aja udah, yang kedua, kalau saya ada masalah, saya kesepian aja, saya nggak sanggup gitu. Saya pasti nyari apa gitu kan, nyari teman curhat gitu kan. Siapa tahu dia beri masukan. Ini nggak ada gitu kan. Nah, masalah yang ketiga, nah musuh-musuh. Nah, siapa dia? Ya, kita baca di masih di Matius 4, coba ya ayat 14. Nah, Alexander namanya itu kan. Tukang tembaga itu telah banyak berbuat kejahatan terhadap aku. Tuhan akan membalasnya menurut perbuatan. Nah, Rasul Paulus ya, dia nggak mengumpat, gitu kan? Biarpun orang itu jahat, tapi dia terbilang Tuhan yang akan membalas perbuatannya, gitu kan? Nah, terus masalah yang keempat nih ya, lebih besar yang Kaisar Nero, gitu kan? Kaisar Nero ini terkenal dengan apa? Dia tuh benci banget sama orang Kristen, gitu kan? Tuh. Bahkan di Alkitab dibilang dia tuh sudah membakar kota Roma. Tuh. Bahkan dia menangkapi orang-orang percaya pada Tuhan terus disiksa gitu kan, disalibkan. Nah, ini yang paling berat Kaisar Roma itu. Ada lagi masalah yang kelima, Timotius. Nah, Timotius ini diharapkan Rasul Paulus untuk sebagai penggantinya dalam pemerintahan Injil. Tapi karena kalau saya baca ya di 2 Timotius 1 ya, kalau kita urut dari atas 2 Timotius 1 ayat 2, kepada Timotius anakku yang kekasih, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Berarti surat Rasul Paulus ini tujukan kepada Timotius ya. Nah, kalau kita baca di ayat 7-nya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Nah, kalau baca ini saya punya pikiran gini, Rasul Paulus itu penakut, Timotius itu penakut gitu. Makanya sampai dikatakan Allah itu nggak memberikan kepada kita roh ketakutan gitu kan. Takut kenapa? Takut menginjil gitu kan. Takut memberitakan kebenaran gitu kan. Nah, banyak masalahnya gitu kan. Sedangkan ya kita suruh orang itu malah takut gitu. Makanya Rasul Paulus bilang begitu gitu kan. Tuh kan, di ayat 8, jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita dan janganlah malu karena aku. Seorang hukuman karena dia. Tuh, seorang hukuman. Tuh, jangan malu. Kita memberitakan Injil gitu kan, kesaksian, tapi yang gurunya malah dihukum gitu, penjara gitu kan. Gimana gitu? Mana banyak orang percaya gitu kan. Nah, sedangkan gurunya aja di penjara gitu kan. Mana orang mau percaya, ya kan? Makanya tadi saya bilang teman saya, pukul pakai sapu gitu, usir.
Ya. Loh. Kalau orang yang misalnya sudah menghadapi hukuman mati gitu, pasti ditanya permintaan terakhirnya itu apa gitu. Wah, saya mau makan enak gitu kan, beli ini beli itu, dia makan gitu kan. Saya mau punya baju baru gitu kan, saya mau apa gitu kan, ya permintaan. Tapi bagaimana dengan Rasul Paulus? Apa yang menjadi perhatian dia? Nah, biasanya ya, dengan pribadi bertemu dengan siapa, orang-orang yang dikasihi, orang yang disayangi, tulis surat wasiat atau gimana gitu kan. Nah, kalau kita baca di surat Timotius, 2 Timotius, cuma ada satu. Apa itu? Injil, memberitakan kebenaran. Itu apa? Itulah harta dia yang paling indah, harta dia yang paling berharga. Pokoknya Injil itu harus sampai, gitu kan? Biar bagaimanapun Injil itu harus diberitakan pada dunia, gitu kan? Nah, itulah sebabnya dia bisa menulis di surat 2 Timotius ini. Dia mau apa? Berani gitu kan, memelihara gitu kan, dan meneruskan berita Injil ini, gitu kan? Mungkin kalau kita di proses gitu kita juga nggak suka gitu kan. Satu aja gitu, saya sebutkan 1-5. Satu aja gitu kan. Kita ditinggalin orang-orang, kita susah-susah melayani, kita buat mujizat, kita sudah berdoa, kita ada kunjungan, tiba-tiba mereka berbalik. Waduh, berat banget gitu kan. Nah, tapi kita beri contoh ya, satu contoh di Rasul Paulus, dia terus maju gitu kan. Apa dikatakannya di Roma 8 ayat 18? Sebab aku yakin bahwa pemerintahan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan akan dinyatakan kepada kita. Amin. Amin. Pemerintahan kita ini hanya sementara. Amin. Waduh, kalau kita baca ya koran, PPN naik 11%. Imbasnya apa? Penjualan barang dan jasa juga naik, gitu. Tarif naik, telepon, internet, apalagi semuanya naik, apalagi pertama naik, solar langka, iya, terus apalagi pertalite kata juga langka, minyak goreng nggak boleh, jangan ngomong lagi ya. Kemarin isi saya sempat mengantri ke Chandra lantai 2, antrinya udah kayak ini, nggak mau pulang aja kan, ngapain? Beli air fryer nggak pakai juga ya. Nah itu dia. Nah saya kira itu cuma sementara gitu ya. Itu sebagai umat Allah, kita punya bapak kita kaya, kita nggak perlu takut. Paling stres di sini karena kenaikan tarif, percayalah gitu kan. Ketika kita semakin dekat sama dia, bersekutu, berdoa, Tuhan pasti berkatin kita. Tuhan nggak memalukan kita. 2 roti 3 ikan cukup buat berapa? 5.000 orang. Kita persembahkan terbaik untuk Tuhan, pasti lipat gandakan. Amin. Nggak mungkin kita ikut Tuhan kita kelaparan. Anak orang percaya nggak mungkin minta apa? Roti. Amin. Nah itu dia. Kalau baca cerita ini dari Rasul Paulus, saya ingat ada suatu kisah cerita inspiratif, namanya Heavenly Man. Udah pernah dengar belum? Mungkin ada yang pernah tahu ceritanya ya. Heavenly Man julukannya atau manusia surgawi, atau dipanggil Brother Yun gitu kan. Nah, dia ini kenal dengan Tuhan dari umur belasan tahun gitu kan. Nah, karena imannya ini dia dipenjara sama pemerintah China sana gitu kan. Karena pemerintah itu maunya bergabung dengan gerakan gereja yang dikelola oleh pemerintah gitu. Dia menolak, mungkin karena nggak sesuai dengan firman dia, nggak sesuai dengan iman dia gitu kan. Nah dia dipenjara, ujung-ujungnya di penjara itu dia disiksa, dipukulin, disundut, disetrum, bahkan kukunya itu ditusuk jarum katanya. Saya pernah nonton di dalam acaranya Benny ini dulu, kesaksian dia gitu kan. Nah dulu sebelum dia dipenjara, karunia dia luar biasa. Dia pernah mengunjungi suatu keluarga itu ada yang sakit, itu didoakan. Bukannya yang sakit itu sembuh, tapi satu kampung juga sembuh, ternak-ternak yang sakit juga sembuh. Luar biasa sekali. Nah, inilah yang membuat dia yakin dengan imannya gitu. Sehingga membuat dia dipenjara, dipukul-pukulin.
selama berapa tahun gitu kan, tapi dia tetap kukuh dengan iman dia gitu kan. Nah, suatu hari istrinya mendapat penglihatan bahwa ia harus keluar hari itu. Nah, bagaimana mungkin penjara itu terkenal, nggak ada yang bisa melarikan diri. Nah, jadi dia tuh suatu pagi dia pura-pura dia bilang mau ke kamar mandi. Di kamar mandi dia buka pintu gerbang, pintu gerbang pertama terbuka, nggak dikunci. Terus dia keluar, dia ambil sapu, kata dia mau beres-beres. Dia lewati, dia buka gerbang kedua, ada penjaga cuma ngeliat dia doang. Terus dia keluar, gerbang ketiga dia keluar, ada taksi yang nunggu. Taksi nanya mau kemana. Luar biasa sekali. Nggak ada yang kalau Tuhan udah kerja gitu kan, nggak ada yang mustahil. Penjara yang katanya nggak bisa orang lolos, dengan mudahnya dia bisa keluar. Satu hari itu pintu semua nggak dikunci gitu kan. Nah, ini yang menjadi misteri terbesar katanya. Penjara itu nggak terkenal dengan ketatnya gitu kan, tapi orang bisa lolos. Nah, ini misteri yang nggak terpecahkan gitu kan. Bagaimana orang bisa keluar, nggak ada yang tahu gitu kan. Itulah dahsyatnya Tuhan kita. Amin. Nah, itulah sekelumit mengenai heavenly man ini ya, manusia surgawi. Heavenly man, Brother Yun ini ceritanya menginspirasi banget gitu kan, karena iman dia yang kokoh itu terhadap Tuhan gitu kan. Dia nggak mau diatur oleh pemerintah yang nggak sesuai dengan iman dia, mungkin ajarannya nggak sesuai dengan firman gitu kan. Nah, demikian juga dengan kalau kita baca gitu kan, kembali ke Rasul Paulus tadi gitu kan. Nah, firman Allah nggak bisa dibelenggu. Firman Allah akan tetap ada. Firman Allah nggak bisa dimatikan, dimakamkan atau diapain, dihapus. Firman tetap ada. Firman ada untuk selama-lamanya, gitu kan? Karena awal mulanya adalah firman, dan firman itu menjadi manusia. Firman itulah Tuhan itu sendiri, gitu kan? Bagaimana bisa menghapus firman? Nggak ada, gitu kan? Nah, sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali, firman harus sampai kepada semua bangsa, gitu kan? Nah, agama bisa dibelenggu, tapi firman Tuhan, Injil, nggak bisa dibelenggu. Amin. Ada amin. Amin. Nah, sekian dari saya. Tepuk tangan dong. Dikatakan Injil tidak bisa terbelenggu. Setuju? Setuju? Setuju ya? Nggak ada yang bisa membelenggu kebenaran firman. Tapi seringkali, banyak kali, ketika kebenaran itu tidak berdampingan hidup dengan kita, maka seringkali kebenaran itu, kalau kita katakan kita hidup dalam kebenaran dan firman berdampingan dengan hidup kita, saya percaya Injil tidak pernah terbelenggu dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin. Saya percaya yang tadi saya pernah dengar juga, saya pernah rasanya baca juga itu. Ya, itu luar biasa, itu dahsyat luar biasa. Saya mau ingatkan gini loh. Hidup kita ini sangat-sangat sementara. Dan saya selalu tekankan begini. Kita tidak sedang beragama, tapi kita sedang berjalan bersama dengan Tuhan. COVID itu berjalannya cepat, dan kita lihat bagaimana ada orang-orang yang kita cintai itu bisa hilang. Pengalaman-pengalaman yang seperti itu seharusnya bisa mengubah pola pikir kita. Apakah kita mengejar segala sesuatu yang satu kali kita akan tinggalkan? Satu kali kita akan tinggalkan. Tapi kita percaya bahwa Injil tidak pernah terbelenggu. Kita mau bangkit berdiri. Na 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 na. Ya, semua semangat.
Semangat. Amin. Semangat. Cuma berapa orang? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Komaca. Lilinnya mana? Komacanya mana? Lilinnya nggak usah pakai lilin lah. Komaca maju. Kita mau angkat tangan kita mau berkati Komacai. Biar dalam usianya yang bertambah ada sukacita dan damai sejahtera. Urabasyaka namaralabaya syanda. Kiara makana mata syaka karalabaya syanda. Kami tahu Tuhan, Komacai adalah keluarga kami Tuhan. Janji-Mu Engkau tidak pernah meninggalkan dia Tuhan. Kami tahu tangan, kekuatan, kekuasaan yang dari Engkau turun atas Komacai Tuhan. Hikmat marifat yang dari surga turun atas Komacai. Aku percaya Tuhan, biar senantiasa dia berjalan di jalan-jalan, berjalan di dalam ketetapan demi ketetapan Tuhan. Aku lepaskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus. Amin. Pisaunya mana? Mana lilinnya? Potong. Tiup lilin. Potong kuenya, potong kuenya. Sebentar, yang jadi masalah potong kue mau ngasih siapa? Mau kasih siapa nih Komacai? Ya kan? Ayo pilih. Mau kasih Lia? Ayo Lia maju. Undi. Undi. Dikasih apa? Mentok. Gue begitu. Ya, suapin. Lihat. Ci. Mau? Tunggu ya. Kalau mau kasih Komacai kok, ayo Komacai. Ini nggak ada, saya nggak ada. Sekali ini beneran Komacai. Ini marahin dia yang nggak ngasih tisu Komacai. Yuk, kita mau berdoa. Mau kesaksian dulu. Megangin kue loh. Lihat tisu. Ada nggak tisu? Tisu lihat. Tisu. Ada tisu. Siapa yang bawa tisu sini? Ah. Taruh sini Komacai. Nah, Komacai kesaksian. Kalau nggak ada kesaksian disuruh nyanyi. Shalom. Terima kasih pada hari ini semuanya terhadap saya, sungguh memperhatikan saya. Tante Linda juga yang satu saya hormati, yang hadir juga saya hormati semuanya. Saya tidak sangka bahwa ini ada ulang tahun saya. Lupa saya.
ada panggilan nama saya. Jadi saya lupa. Ya saya ucapkan terima kasih semuanya Kalau memperhatikan di sini saya. nyanyi dengar dia Terima panggil kasih. nama saya. Terima kasih semuanya. Karena saya selama ada di sini ini, semua yang ada di sini itu terhadap aku, memperhatikan aku. Saya terima kasih pada jemaat yang ada di sini. Jangan goyang-goyang. Terima kasih. Saya sebenarnya belum pernah pegang mic ini. Cuma sekali ini memang kebenaran saya ada di tempat ini spesial. Mungkin Tuhan yang pertama kali ini, mungkin selanjutnya kita nggak tahu ya. Terima kasih semuanya. Saya tidak bisa apa yang harus disaksikan. Aku juga bingung kayak gitu. Namun Tuhan itu baiklah, selalu memperhatikan saya. Apapun yang saya inginkan, apapun yang saya pengen, saya berdoa sama Tuhan. Itu 75% Tuhan jawab. Hanya masih tinggal 25%. Masih yang belum. Tapi sebentar lagi mungkin apa yang aku inginkan. Yang penting diri kita ini dengan hikmat, percaya dengan Tuhan, taat setia kepada Tuhan, banyak berdoa sama Tuhan, rendah hati di hadapan Tuhan. Sama orang pun kita harus menghargai. Kalau kita menghargai orang, maka orang itu akan menghargai kita. Kalau kita menghormati orang dulu, orang juga akan menghormati kita dulu. Ya. Itu yang paling penting. Kita nggak usah neko-neko. Apapun yang kita kerjakan itu semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita kerjakan apa saja. Jadi kita jangan hitung-hitungan sama Tuhan maupun sama manusia kita. Apapun juga kita nggak usah hitung-hitungan. Maka Tuhan akan kembalikan semua itu upahnya. Kalau upah itu semua itu kalau kita kerja sama Tuhan, upahnya itu ada dari Tuhan. Tapi kalau hadiah itu Tuhan yang menentukan. Tuhan mau kasih siapa itu haknya Tuhan. Nah itu yang kita pikir. Jadi kita nggak usah pikir-pikir tiba-tiba ada datang, kita nggak tahu. Saya sering sih dapat berkat-berkat yang luar biasa, tapi saya nggak pernah cerita. Apapun saya tidak pernah cerita. Ada saja berkat datang. Selama saya bertahun-tahun ini, sudah 7 tahun saya ini nggak kerja apa-apa. Setiap hari mau makan, mau pakai apa-apa. Nah kalau nggak kerja bagaimana? Duit dari mana? Datangnya dari mana? Kan cara logikanya ada. Nah makanya saya tuh berdoa sama Tuhan. Bukannya saya nggak mau kerja, bukan. Tapi ya kayak begitulah ya, namanya saya main taat setia sama Tuhan. Tuhan yang tahu semuanya. Hati saya tahu, semuanya tahu. Orang lain tidak mungkin tahu dalam hidup saya. Saya makanya ada apa-apa saya tidak mau pernah cerita sama orang. Saya sendiri tahu. Tapi orang lain yang dari jauh-jauh bisa ingat dengan saya. Itu karena apa? Tuhan gerakin orang itu. Maka orang yang jauh-jauh itu akan memberkati aku. Bukan karena berkatnya, bukan. Karena kita taat setia sama Tuhan, maka Tuhan yang akan membalaskan itu. Kayak gitu. Maka saya hidup ini ya, orang juga heran kan. Kok lu nggak kerja? Kok tiap hari bisa jalan sini dari... Saya juga nggak tahu saya mau. Selama saya tidak kerja, dari 2015 sampai sekarang udah hampir 7 tahun. Rumah orang kasih saya pakai bebas. Mau apa? Saya tidak pernah ngomong, nggak ada air. Orang ngebor sampai 10 juta, dia yang bayar. Tidak pernah saya ngomong. Mungkin Tuhan gerakin dia, saya juga tidak tahu kayak gitu. Makanya saya mau jelasin kesaksian ini kayak gitu. Karena tangan Tuhan yang bekerja, bukan saya yang bekerja gitu. Semuanya itu ya terima kasih lah. Makanya saya itu nggak pernah banyak cerita, ya biasa aja kayak orang biasa. Orang nggak perhatiin saya. Ya saya nggak apa-apa gitu. Yang penting Tuhan ngeliat saya. Orang nggak menghargain saya nggak apa-apa. Yang penting saya kerja aja. Kerjaan yang rendah apapun saya kerja. Nggak perlu saya ini. Kan ada orang kan kalau kerja itu harus orang lihat. Kerja ini orang lihat. Kalau saya lebih baik orang nggak lihat gitu. Kerja yang penting tanggung jawab gitu aja. Gitu aja. Apapun yang harus lihat. Terima kasih ya semuanya ya. Surabasyakan namanya Rabasya. Gorekin nama kaya Rababayasa. Kinamataka Karababayasi Karalabayasa. Biar Injil yang kami terima tidak terbelenggu dalam kehidupan hidup kami. Injil yang membuat kami menjadi manusia yang berubah. Terima kasih Bapak Tuhan. Semua
hebat pada besok hari. Biar kami bisa mengendalikan diri kami Tuhan, khususnya untuk hawa nafsu makan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tahu ini adalah momentum bagi kami. Ini adalah waktu di mana kami melihat ada tangan, kekuatan, kasih, kemurahan yang dari Tuhan. Terima kasih, angkat kedua belah tanganmu. Pulanglah dengan membawa berkat yang berasal dari Allah Bapa, damai sejahtera di dalam Yesus Kristus, bahkan persekutuan Allah Roh Kudus mulai hari ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang terima berkat sama-sama katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Besok puasa yang keempat. Tuhan memberkati.